Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Suhendi dari kelas IF 21E. Sini saya akan menjelaskan materi tentang penamaan name atau naming dalam sistem terdistribusi. Penamaan atau naming dalam sistem terdistribusi adalah proses memberi label unik dan dapat diakses untuk setiap sumber daya dalam sistem terdistribusi. Ini adalah elemen penting untuk memastikan fungsionalitas dan efisiensi dari sistem. Berikutnya, pentingnya penamaan dalam sistem terdistribusi. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi sumber daya, yaitu memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi dan mengakses sumber daya yang tersebar secara unik. Selanjutnya ada kolaborasi, memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar komponen sistem yang berbeda. Selanjutnya ada manajemen, itu untuk meningkatkan kemampuan dan mengelola dan memelihara sistem terdistribusi yang kompleks. Selanjutnya ada tujuan sistem penamaan, yaitu yang pertama ada identifikasi unik. Apa sih identifikasi unik? Yaitu untuk memastikan setiap sumber daya memiliki identitas tersendiri. Selanjutnya ada menghindari konflik yang ambiguitas. Jadi setiap sistem itu mempunyai ID atau eh, identitas yang berbeda-beda. Ketika ada yang sama, pasti akan terjadi konflik dalam sebuah sistem. Selanjutnya ada transparansi lokasi. Sini yaitu menyembunyikan detail lokasi fisik. Selanjutnya memudahkan akses sumber daya. Yang ketiga ada mobilitas. Mobilitas di sini untuk mendukung perpindahan sumber daya dan mempertahankan konsistensi referensi. Yang keempat ada resource sharing, yaitu memfasilitasi berbagi sumber daya dan meningkatkan efisiensi sistem. Selanjutnya, jenis-jenis penamaan dalam sistem terdistribusi. Yang pertama ada penamaan hierarki. Penamaan hierarki yaitu struktur pohon untuk mengorganisir sumber daya dalam sistem terdistribusi. Contohnya, struktur directory file pada sistem operasi. Selain itu, ada penamaan ruang nama, yaitu menggunakan ruang nama untuk mengelompokkan dan membedakan sumber daya. Fungsinya untuk mencegah konflik, eh, konflik nama dengan mengizinkan nama yang sama dalam ruang nama yang berbeda. Jadi setiap file, setiap directory itu diusahain berbeda. Ketika ada yang sama, file itu akan membaca dan eh, akan terjadi konflik dan dalam dalam perizinannya. Selanjutnya ada penamaan berbasis URL. Sini penamaan berbasis URL digunakan untuk mengidentifikasi dan mengakses sumber daya. Biasanya digunakan dalam sistem web yang terdistribusi. Selanjutnya ada penamaan hierarki atau hierarki naming. Yang pertama ada organisasi. Di organisasi memungkinkan kita untuk mengorganisir sumber daya dalam struktur pohon. Contoh CEO mengorganisir di bawahnya CEO ada VFV, VFV mengorganisir regional atau matnes dan seterusnya di bawahnya. Itu ada VPV marketing. Sini akan menaungi di bawahnya kembali, di bawahnya lagi. VPST marketing di sini membawi eating, sales, representations, dan sales marketing dan lain-lain.
selanjutnya akan terus-menerus mengorganisir sampai di eh, struktur yang paling bawah. Yang kedua ada akses mudah. Akses mudah membuat kita untuk mengakses ke sumber daya itu lebih mudah dan efisien. Kita dapat dalam penamaan hierarki, kita tuh dapat menemukan atau mencari file dengan mudah dengan hanya eh, mengklik atau search dengan nama. Selanjutnya ada pengelolaan, yaitu untuk meningkatkan kemampuan untuk mengelola dan memelihara sistem terdistribusi. Selanjutnya ada penamaan ruang nama atau namespace naming. Apa sih keuntungan dan kekurangan namespace naming? Keuntungannya di sini adalah untuk meminimalkan konflik nama. Contoh yang kayak tadi, ketika directory file ada yang nama dengan sama, itu akan terjadi eh, tabrakan atau terjadi kompleksitas dalam file itu. Selanjutnya ada memudahkan identifikasi sumber daya. Jadi kita kembali lagi seperti contoh untuk memudahkan mengidentifikasi dengan nama-nama yang lain ketika kita akan mencari juga dengan nama yang berbeda dan file yang berbeda dan gampang kita akan mencarinya. Selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan dalam penamaan ruang nama itu ada eh, kebalikannya dari keuntungan, yaitu kompleksitas dalam mengelola ruang nama. Di sini ketika ada eh, kesamaan nama atau kesamaan dalam file, ini akan terjadi kompleksitas atau eh, permasalahan di direktorinya. Selanjutnya ada perlu pengelolaan ruang nama yang efektif. Nama-nama itu diminimalisir. eh, ada bedanya ketika namanya jaringan, jaringannya N-nya 2, N-nya 1 itu akan terjadi perbedaan. Yaitu selanjutnya ada penamaan menggunakan URL atau URL naming. Satu, universal. URL dapat diakses dari berbagai platform dan perangkat. Contohnya di internet, kita akan mencari eh, misal www.bps.com. Nah, kita akan mencari data-data ada di Badan Pusat Statistika atau contohnya di samping ini ada www.http://www/@empel.com. Ini dapat digunakan secara umum atau secara universal. Lanjut ada standar, yaitu menggunakan standar yang ditetapkan atau membuat penamaan lebih agar membuat penamaan lebih konsisten. Selanjutnya ada fleksibel, yaitu memungkinkan pengaksesan sumber daya yang dinamis dan fleksibel. Penamaan menggunakan UUID atau UID naming. Dalam penamaan disarankan kita menggunakan nama yang unik. Dalam arti itu yang berbeda. UUID adalah eh, di sini ada untuk mengidentifikasi yang unik secara global. Jadi nama-namanya ya harus berbeda gitu. Selanjutnya ada tidak bergantung pada lokasi. UID itu tidak terkait dengan lokasi fisik sumber daya. Selanjutnya ada skalabilitas untuk memungkinkan skalabilitas ini untuk memungkinkan pembuatan sejumlah besar UID yang unik. Selanjutnya ada tantangan dalam penamaan sistem terdistribusi. Yang pertama ada konsistensi. Konsistensi ini untuk menjaga konsistensi nama di seluruh sistem terdistribusi. Selanjutnya ada keamanan untuk menjaga akses yang tidak sah ke sumber daya, skalabilitas
untuk menangani pertumbuhan sistem dan penambahan sumber daya baru. Selanjutnya ada toleransi kesalahan. Fungsinya untuk menangani kegagalan komponen sistem tanpa mempengaruhi penamaan. Untuk strategi penamaan yang efektif, di sini ada tiga komponen atau tiga aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama ada standarisasi, menetapkan aturan dan pedoman yang konsisten untuk penamaan. Dan juga ada penggunaan ruang nama. Ini yang paling penting untuk membagi sumber daya ke dalam ruang nama yang berbeda agar menghindari konflik atau kesamaan di dalam direktori. Selanjutnya ada pemanfaat teknologi. Pemanfaatan teknologi sini menggunakan sistem penamaan terpusat atau terdistribusi yang ada. Baik, jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan yaitu penamaan yang efektif sangat penting untuk membangun sistem terdistribusi yang efisien, dapat dikelola dan andal. Memilih strategi penamaan yang tepat dapat menghindari banyak masalah dan meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.